wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sholatan wa salaman ila nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan layanan bimbingan konseling sebagaimana biasanya. Oke, anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Baik. Terima kasih telah berhadir pada siang hari ini di tengah-tengah aktivitas kita sekarang. Kalian menyempatkan waktu untuk berhadir di sini guna melaksanakan bimbingan dan konseling. Untuk supaya kita lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita melakukan perkenalan lebih dahulu. Nah, perkenalannya itu diisi dengan nama, hobi, dan cita-cita. Nah, dimulai dari saja. Nama saja Nela Mahayu Rasulullah. Hobi saja membaca, cita-cita saja jadi guru bimbingan konseling. Lanjutnya, perkenalkan, nama saya Mutmainah, cita-cita saya pengusaha, hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Solistiani, hobi saya menulis, cita-cita pengusaha. Saya Siti Nurhaliza, cita-cita saya menjadi arsitek, hobi menggambar. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairi Batubara, hobi saya menulis, cita-cita saya fisioterapi. Perkenalkan, nama saya Misyakila Nazila, hobi membaca, cita-cita pengusaha. baik. Sudah kenal semuanya? Sekarang kita mau nanya. Nah, sebelumnya, apakah saya sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan konseling? Belum. Kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok seperti ini. Nah, kira-kira menurut Anda sekalian, apakah arti bimbingan kelompok itu? Siapa yang tahu, angkat tangan. Ya, Siti. Bimbingan kelompok adalah proses bantuan secara konselor yang dilakukan melalui wawancara. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, saudari Mainah. Bimbingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi pribadi secara individu. Oke, tanggapan Anda sekalian itu benar semuanya. Nah, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang berformat kelompok seperti ini. Nah, di dalam kelompok tersebut kita membahas topik-topik yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat, sedang trending-trendingnya. Nah, kegiatan bimbingan konseling ini atau kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi di antara kelompok, kemudian melatih sikap menghargai antar individu, kemudian melatih sikap saling menghormati antar individu. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu kita menggunakan 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, atau asas keterbukaan, kemudian asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan itu apapun yang kita bicarakan di dalam diskusi ini tidak akan disebarluaskan keluar. Kemudian asas kesukarelaan adalah asas di mana kalian itu sukarela datang kemari. Oke? Topik yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini atau diskusi kali ini ada topik tentang media sosial era globalisasi. Media sosial era globalisasi. Oke? Media sosial itu kan banyak. Ada apa aja media sosial? Coba, siapa yang tahu? Facebook. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci atau pembahasan untuk bimbingan kelompok hari ini. Kita akan membahas tentang media sosial di era globalisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci dulu mengenai media sosial. Nah, media sosial adalah media online yang bergantung atau berhubungan dengan web. Nah, media sosial ini adalah media yang akan membantu kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak masyarakat yang bergantung terhadap media sosial. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang media sosial? Kalian tahu? Nadia?
sumber informasi. Nah, benar sekali. Ananda Nadia memberikan tanggapan bahwa media sosial adalah sumber informasi. Benar sekali bahwa media sosial adalah sumber informasi. Nah, media sosial itu sendiri terdiri dari berbagai macam fitur-fitur, mulai dari Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, kemudian TikTok. Nah, di kalangan remaja seperti kalian, media sosial menjadi hal yang sangat digemari. Bahkan ada banyak sekali fitur-fitur yang terdapat di dalam media sosial. Contohnya adalah aplikasi TikTok. Nah, di era yang sekarang ini, apalagi masa pandemi, itu TikTok menjadi hal yang sangat digemari di kalangan remaja seperti kalian. Apalagi TikTok merupakan aplikasi dengan fitur-fitur yang sangat-sangat menarik. Awalnya seperti itu. Nah, TikTok sendiri adalah aplikasi yang dibuat oleh suatu perusahaan dari negara tirai bambu atau Cina. TikTok merupakan aplikasi yang notabene adalah platform untuk musik, kemudian lagu, dan video. Media sosial itu banyak sekali dampak negatif dan dampak positifnya terhadap perkembangan remaja seperti kalian. Nah, salah satu dampak positifnya apa? Siapa yang tahu? Dampak positif dari penggunaan media sosial. Ada yang tahu? Ya, Mia. Menghubungkan satu sama lain. Oke, nah dampak positifnya itu saling menghubungkan antara satu yang dengan yang lainnya. Yang dekat menjadi semakin dekat, yang jauh menjadi semakin dekat. Yang dekat menjadi dekat, yang jauh menjadi dekat. Tapi di era global seperti saat ini, sosial dan penggunaan yang secara berlebihan membuat yang jauh menjadi semakin jauh dan yang dekat menjadi jauh. Tujuan awal pembentukan media sosial adalah untuk membuat suatu interaksi sosial menjadi yang dekat menjadi dekat, yang jauh menjadi dekat. Awalnya penggunaan media sosial adalah untuk bersosial, tapi sekarang penggunaan media sosial adalah untuk asosial. Asosial itu apa? Anti sosial. Orang yang menggunakan handphone atau gadget itu di rumah aja penggunaannya. Dia tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Mendem aja gitu. Nah, itu adalah satu hal yang terjadi jika penggunaan gadget secara berlebihan. Nah, apalagi yang menurut kalian, apalagi hal yang apa dampak negatif dari penggunaan gadget secara berlebihan atau penggunaan media sosial secara berlebihan? Ya, Sulis. Sering terjadi tindak kejahatan seperti pembunuhan dan penipuan. Benar sekali. Sering terjadi tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan. Ketika kita menggunakan media sosial, itu contohnya penggunaan media sosial Instagram atau Facebook, itu kan ada via chat, via chatting. Nah, di situ jika kita tidak berhati-hati, akan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang salah menggunakan media sosial tersebut, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan serta pemerasan. Oke. Selanjutnya, aplikasi yang sedang booming di kalangan remaja, anak-anak hingga orang dewasa adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang notabene adalah musik dan lagu. Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang sangat digemari oleh anak-anak remaja. Merupakan aplikasi yang
apa namanya itu, yang memiliki banyak review di App Store maupun reviewnya mencapai 4,6. TikTok sendiri mempunyai review yang sangat banyak di App Store maupun Play Store. Reviewnya mencapai 4,6 viewers atau reviewers. Nah, dengan penggunaan rata-rata dipakai oleh anak-anak remaja ke bawah, anak-anak remaja hingga di bawah saking boomingnya aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok sendiri menggunakan fitur-fitur yang sangat menarik hingga konten-kontennya bersifat, ada yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Nah, dari penggunaan aplikasi TikTok sendiri, apa dampak positif yang menurut kalian dapat diambil? Dan tahu? Dampak positif dari penggunaan aplikasi TikTok. Dampak positifnya untuk menyalurkan bakat. Ya. Oke, dampak positif dari aplikasi TikTok itu benar sekali, Ananda Mia. Dampak positifnya adalah untuk menyalurkan bakat. 1, untuk menyalurkan bakat. 2, mengembangkan kreativitas. 3, untuk mengembangkan skill mengedit video. Nah, itu manfaat dari aplikasi TikTok. Nah, dampak negatif dari aplikasi TikTok, ada yang tahu? Dampak negatif dari aplikasi TikTok adalah adanya konten-konten yang tidak seharusnya ada di situ. Konten-konten dewasa, tindak-tindak kekerasan, kemudian adanya konten-konten yang tidak mendidik. Sehingga konten-konten yang terlalu berjoget dia, sehingga mendidik anak-anak dari sekarang untuk selalu berjoget, mendidik untuk menjadi generasi berjoget. Seperti itu dampak negatif. Pokoknya sekarang kan anak-anak yang sudah di bawah umur tuh udah hafal sekali lagu-lagu TikTok, joget-joget TikTok, itu menjadikan generasi penerus seterusnya itu generasi TikTok yang hobi berjoget. Oke, sampai sini diskusi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, penggunaan media sosial adalah penggunaan yang sangat media sosial adalah media yang sangat berguna bagi kita semua. Aktivitas sehari-hari kita bergantung pada media sosial saat ini. Nah, sekali lagi, penggunaan media sosial itu sangat berguna jika digunakan dengan porsinya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan porsinya itu adalah sesuatu yang tidak baik, apalagi digunakan dengan berlebih-lebihan. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.